Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama admin di channel kesayangan kita, Jeritan Hati. Pernahkah kalian merasa diremehkan oleh pasangan sendiri? Dianggap orang bodoh, orang desa, bahkan dijadikan bahan tertawaan di depan teman-temannya? Rasanya pasti sakit sekali, bukan? Tapi ingat, sahabatku, orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling mematikan saat bertindak. Hari ini, admin membawakan kisah spesial tentang seorang suami yang merasa di atas angin, menertawakan istrinya di pesta mewah kantor dengan sebutan, gadis desa pungutan. Namun, ia tidak sadar bahwa direktur utamanya justru gemetar dan membungkuk hormat pada sang istri. Wah, kira-kira siapa sebenarnya wanita ini? Dan kejutan apa yang akan membuat si suami menyesal seumur hidup? Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya yang penuh plot twist ini, yuk dukung channel ini agar terus semangat berkarya. Silakan tekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya, karena gratis. Dan admin juga rindu ingin menyapa kalian semua. Coba absen dulu di kolom komentar, tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Admin ingin tahu, dari kota mana saja sahabat-sahabat setia Jeritan Hati ini berasal. Sudah siap melihat kesombongan yang diruntuhkan dalam sekejap? Mari kita mulai kisahnya. Suara mobil berhenti di halaman rumah memecah keheningan sore itu. Tiwi, yang sedang sibuk menata meja makan, segera mengelap tangannya ke celemek. Ia tahu betul siapa yang datang. Itu adalah Bayu, suaminya, yang belakangan ini pulang dengan dagu terangkat tinggi, seolah kakinya tak lagi menapak di bumi. Pintu depan terbuka kasar. Bayu melangkah masuk tanpa mengucapkan salam, langsung melempar tas kerjanya ke sofa. Wajahnya berseri-seri, tapi bukan senyum hangat untuk istri yang ia berikan, melainkan seringai kepuasan diri. Tiwi menyambutnya dengan senyum tipis, mencoba meraih tangan suaminya untuk bersalaman, namun Bayu menepisnya pelan, seolah enggan bersentuhan lama-lama. Minggir, Tiwi. Aku gerah, mau mandi air hangat. Pastikan makan malam sudah siap 5 menit lagi. Jangan sampai ada yang kurang rasa asin atau manisnya seperti kemarin. Dasar lidah orang desa, masak pasta saja rasanya seperti mie instan. Gerutu Bayu sambil melonggarkan dasinya. Tiwi hanya mengangguk pelan. Baik, Mas. Air hangat sudah aku siapkan sejak tadi. Bayu mendengus, lalu berjalan menuju kamar sambil terus berbicara sendiri. Atau lebih tepatnya, sengaja berbicara keras agar Tiwi mendengar betapa hebatnya dia hari ini. Kamu tahu tidak? Hari ini Pak Bambang memuji presentasiku lagi. Katanya, investor misterius dari W Corp itu sangat tertarik dengan proposal yang kubuat. W Corp? Tiwi. Kamu pasti tidak tahu apa itu. Itu perusahaan raksasa, dan hanya aku, Bayu, yang dipercaya memegang proyek ini. Tiwi menunduk, menyembunyikan kilatan di matanya. Tentu saja dia tahu W Corp. Huruf W itu adalah inisial nama tengahnya, Wania. Perusahaan yang didirikan dengan warisan kakeknya dan ia kembangkan menjadi imperium bisnis yang menakutkan. Tapi di mata Bayu, Tiwi hanyalah wanita sederhana yang ia nikahi karena kasihan. Wanita yang menurutnya tidak tahu apa-apa soal dunia bisnis. Sambil menyiapkan piring di meja makan, Tiwi mendengar Bayu menelepon seseorang dari dalam kamar. Pintu kamar yang sedikit terbuka membuat suara Bayu terdengar jelas, hingga ke ruang makan. Halo, Ibu? Iya, Bu. Tenang saja, bonus dari proyek ini pasti cair bulan depan. Bayu janji akan belikan Ibu perhiasan baru yang Ibu mau itu. Iya, Siska juga banyak membantu kok di kantor. Dia memang rekan kerja yang bisa diandalkan, beda jauh sama orang rumah yang tahunya cuma menghabiskan beras. Hati Tiwi mencelos mendengar kata-kata itu. Orang rumah, yang dimaksud pasti dirinya. Bayu sedang menelepon ibunya, Bu Marni. Tiwi menarik napas panjang, menahan gemuruh di dadanya. Selama 3 tahun pernikahan ini, ia sudah kenyang dengan hinaan, baik dari Bayu maupun dari ibu mertuanya. Mereka mengira Tiwi hanyalah gadis yatim piatu dari desa yang beruntung dipungut jadi istri oleh pria kantoran. Mereka tidak pernah tahu bahwa keberuntungan itu sebenarnya milik Bayu. Tanpa campur tangan Tiwi di balik layar, karir Bayu tidak akan melejit secepat ini. Tak lama kemudian,
Bayu keluar dengan pakaian santai. Ia duduk di kursi makan layaknya seorang raja. Matanya meneliti hidangan di meja dengan tatapan meremehkan. Cuma ini? Sup ayam lagi? Kamu ini tidak punya kreativitas ya? Pantas saja otakmu tidak maju-maju, makannya begini terus. Maaf, Mas. Tadi aku lihat Mas agak flu, jadi aku buatkan sup hangat. Jawab Tiwi pelan. Alasan. Bilang saja kamu malas belanja yang mahal-mahal. Padahal uang belanja selalu aku kasih pas. Cibir Bayu sambil mulai menyendok nasi. Dengar ya, Tiwi. Mulai besok, aku akan sering lembur. Proyek W-Corp ini memasuki tahap krusial. Jangan sering-sering telepon atau tanya aku pulang jam berapa. Kalau aku tidak pulang, berarti aku menginap di apartemen dekat kantor biar lebih efisien. Jangan bikin malu dengan menyusul ke kantor, apalagi menelepon resepsionis seperti orang norak. Tiwi mengangguk lagi. Iya, Mas. Aku mengerti kesibukanmu. Bayu tersenyum sinis. Bagus kalau kamu sadar diri. Kamu harusnya bersyukur, Tiwi. Suamimu ini calon orang penting. Sebentar lagi, kalau proyek ini gol, aku bisa naik jabatan jadi direktur operasional. Gajiku bakal naik 3 kali lipat. Tapi ingat, itu uang hasil keringatku, hasil otak cerdasku. Bukan untuk kamu foya-foya beli baju di pasar malam. Tiwi tidak menjawab. Ia berbalik menuju dapur dengan alasan mengambil air minum. Sesampainya di dapur, jauh dari pandangan Bayu, Tiwi mengeluarkan ponsel pintarnya yang ia sembunyikan di balik toples bumbu. Ponsel itu berbeda dengan ponsel jadul yang biasa ia tunjukkan pada Bayu. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama Pak B. Isinya singkat namun padat. Bu Tiwi, laporan audit keuangan divisi Pak Bayu sudah saya kirim ke email terenkripsi Ibu. Ada indikasi penggelembungan dana jamuan makan malam senilai 50 juta rupiah minggu ini. Mohon arahan selanjutnya. Tiwi membaca pesan itu dengan tatapan dingin. Wajah polos dan lugu yang tadi ia tampilkan di depan Bayu lenyap seketika, berganti dengan sorot mata tajam seorang pemimpin perusahaan. 50 juta untuk jamuan makan malam? Tiwi tahu betul Bayu tidak pernah mentraktir klien semahal itu. Uang itu pasti mengalir ke tempat lain. Atau mungkin, ke orang lain. Nama Siska terlintas di benaknya. Tiwi mengetik balasan dengan cepat, tahan dulu tegurannya, Pak Bambang. Biarkan dia merasa di atas angin. Setujui saja anggaran perjalanan dinas fiktif yang dia ajukan untuk minggu depan. Saya ingin melihat seberapa serakah dia mengambil umpan ini. Dan pastikan undangan pesta perusahaan bulan depan sampai ke meja saya besok pagi. Setelah menekan tombol kirim, Tiwi menghapus jejak pesan itu dan kembali memasang wajah sendunan patuh. Ia membawa teko air kembali ke meja makan. Bayu masih sibuk makan sambil sesekali membalas chat di ponselnya, sambil senyum-senyum sendiri. Mas, supnya enak? Tanya Tiwi basa-basi. Bayu mendengus tanpa menoleh. Biasa saja. Hambar, seperti hidupmu. Tiwi hanya tersenyum dalam hati. Nikmatilah sup hambar itu selagi bisa. Mas, batin Tiwi. Karena sebentar lagi, hidupmulah yang akan terasa sangat pahit. Lebih pahit dari empedu. Kau pikir kau sedang memelihara kucing rumahan yang penurut? Kau salah, Bayu. Kau sedang membangunkan singa tidur yang siap menerkam segala kesombonganmu. Malam itu berlalu dengan dingin. Bayu tidur memunggungi Tiwi, memeluk guling seolah enggan bersentuhan dengan istrinya. Sementara Tiwi menatap punggung suaminya dalam kegelapan. Dulu, punggung itu adalah tempatnya bersandar. Tapi kini, punggung itu hanyalah target sasaran dari rencana besar yang sudah ia susun rapi. Babak pertama permainan ini baru saja dimulai, dan Bayu sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju jurang kehancurannya sendiri. Pagi di hari Minggu itu seharusnya menjadi waktu istirahat yang tenang. Namun kedatangan Bu Marni mengubah segalanya menjadi neraka kecil bagi Tiwi. Tanpa memberi kabar sebelumnya, ibu dari Bayu itu sudah duduk di sofa ruang tamu dengan kaki diangkat ke atas meja, seolah ia adalah pemilik sah rumah tersebut. Suara cemprengnya memenuhi ruangan, memprotes segala hal yang dilihat matanya. Mulai dari warna gorden yang menurutnya norak hingga debu tipis di bingkai foto yang sebenarnya baru saja dibersihkan Tiwi. Tiwi, kamu ini niat menjamu ibu mertua tidak sih? Tehnya manis sekali, mau bikin ibu kena diabetes?
teriak Bu Marni dari ruang tengah. Tiwi yang sedang memotong buah di dapur bergegas keluar, menundukkan kepala tanda minta maaf. Maaf, Bu. Tadi Tiwi kira ibu suka yang manis. Sebentar, Tiwi ganti dengan air hangat saja ya. Bayu yang duduk di sebelah ibunya hanya mendengus kesal, tanpa membela istrinya sedikit pun. Ia justru asyik memijit bahu ibunya. Sudah, Bu. Maklumi saja. Tiwi kan tidak biasa melayani orang-orang berkelas seperti kita. Di kampungnya mungkin minum air sumur mentah saja sudah syukur. Ujar Bayu sambil tertawa mengejek, yang langsung disambut tawa renyah Bu Marni. Tiwi menelan ludah yang terasa pahit. Hatinya perih, namun ia sudah terlatih menyembunyikan luka itu di balik wajah datarnya. Ia membawa nampan berisi teh itu kembali ke dapur, menggantinya dengan segelas air putih, lalu kembali menyajikannya. Saat Tiwi meletakkan gelas di meja, Bu Marni menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan. Bayu, lihat istrimu ini. Dasteran terus, rambut diikat asal-asalan. Pantas saja kamu sering pulang malam. Kalau ibu jadi kamu, ibu juga malas pulang ke rumah kalau pemandangannya begini. Beda sekali sama teman kantormu itu. Siapa namanya? Nak Siska ya? Mata Bayu langsung berbinar mendengar nama itu disebut. Iya, Bu. Siska. Dia memang beda kelas, Bu. Penampilannya selalu rapi, wangi, dan dia pintar. Kemarin saja dia yang membantuku merapikan data untuk presentasi ke investor W Corp. Kalau mengandalkan Tiwi, bisa bangkrut perusahaan kalau dia yang urus. Bu Marni mengangguk-angguk setuju, matanya berbinar licik. Nah, itu baru wanita idaman. Kemarin waktu ibu mampir ke kantormu sebentar, ibu sempat ngobrol sama Nak Siska. Orangnya sopan, tutur bahasanya halus, dan kelihatan sekali dia wanita karir yang sukses. Dia juga sempat memuji ibu, katanya tas ibu bagus. Duh, rasanya ibu lebih cocok punya menantu seperti dia daripada. Bu Marni melirik sinis ke arah Tiwi yang masih berdiri mematung di samping meja, daripada pengangguran yang bisanya cuma menumpang hidup seperti ini. Jangan bicara begitu, Bu. Kasihan Tiwi, kata Bayu dengan nada yang dibuat-buat, seolah membela tapi isinya justru semakin menjatuhkan. Tiwi kan memang cuma lulusan SMA desa. Mana nyambung kalau diajak bicara soal bisnis atau fashion. Aku menikahinya kan memang cuma buat urus rumah saja. Biar ada yang nyuci dan masak gratis. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Bayu, setajam sembilu. Tiwi meremas ujung dasternya kuat-kuat. Ia ingin sekali berteriak bahwa Siska, yang mereka banggakan itu hanyalah wanita penjilat yang laporan kerjanya selalu penuh kesalahan fatal. Kesalahan yang selama ini diam-diam Tiwi perbaiki dari jarak jauh agar perusahaan tidak rugi. Tiwi juga ingin berteriak bahwa tas branded yang dipuji Siska milik Bu Marni itu adalah barang palsu kualitas rendah yang dibelikan Bayu di Pasar Senen. Berbeda jauh dengan koleksi tas asli milik Tiwi yang tersimpan rapi di brankas bank. Namun, Tiwi memilih diam. Ia sadar, kemarahan saat ini hanya akan merusak rencana besarnya. Saya permisi ke belakang dulu, Bu, Mas. Mau mengangkat jemuran, pamit Tiwi pelan, lalu berbalik badan. Sesampainya di halaman belakang yang sepi, Tiwi menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang memburu karena emosi. Ia merogoh saku dasternya, mengeluarkan ponsel pintar khususnya. Ada notifikasi baru dari sistem perusahaan pusat. Sebuah dokumen digital berjudul, Persetujuan Audit Investigasi Divisi Operasional, berkedip di layar, menunggu tanda tangannya. Dokumen itu adalah kunci untuk membuka kotak Pandora kebusukan Bayu. Jika Tiwi menandatanganinya, maka tim audit independen akan turun secara rahasia untuk memeriksa setiap sen uang yang keluar dari divisi Bayu dalam 6 bulan terakhir. Termasuk dana-dana yang dipakai Bayu untuk membelikan hadiah-hadiah mewah bagi Siska, yang laporannya disamarkan sebagai biaya operasional kantor. Dari dalam rumah, sayup-sayup terdengar suara tawa Bayu dan Bu Marni yang kembali membicarakan Siska. Iya Bu, nanti kalau bonus cair, kita ajak Siska makan malam bareng ya. Biar ibu makin akrab. Mendengar itu, keraguan di hati Tiwi sirna seketika. Jarinya dengan mantap menekan tombol, setujui, di layar ponsel. Lalu membubuhkan tanda tangan digitalnya dengan nama inisial yang ditakuti di dunia bisnis, WA. Audit dimulai,
Gumam Tiwi lirih dengan senyum dingin. Selamat menikmati makan malam terakhir kalian dengan tenang, Mas Bayu, Ibu. Karena sebentar lagi, kalian akan terlalu sibuk menjawab pertanyaan para auditor. Tiwi memasukkan kembali ponselnya ke saku, lalu mengambil keranjang jemuran dengan wajah yang kembali polos. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, melewati suami dan ibu mertuanya yang masih asyik bermimpi di siang bolong, tidak menyadari bahwa vonis kehancuran mereka baru saja ditandatangani oleh wanita, desa, yang sedang melintas di hadapan mereka. Pujian mereka untuk Siska hari ini akan menjadi bumerang yang menghantam mereka esok hari. Suasana kantor pagi itu terasa begitu hidup bagi Bayu. Ia berjalan melewati kubikel karyawan lain dengan langkah tegap, menyapa beberapa orang dengan anggukan angkuh, seolah ia adalah pemilik gedung pencakar langit itu. Di tangannya tergenggam segelas kopi mahal yang baru saja dibelinya di lobi, simbol status yang ia pamerkan dengan bangga. Sesampainya di ruangannya yang berdinding kaca, Siska sudah menunggu. Wanita itu duduk di tepi meja kerja Bayu dengan rok yang sedikit terangkat, memamerkan kaki jenjangnya. Senyum manja langsung merekah di bibir merahnya begitu melihat Bayu masuk. Pagi, calon direktur operasional, sapa Siska dengan nada menggoda. Bagaimana kabar bonus kita? Aku sudah lihat-lihat tiket ke Paris untuk liburan musim dingin nanti. Harganya lumayan, tapi untuk ukuran bonus proyek W-Corp, itu pasti cuma uang receh buat kamu, kan? Bayu tertawa lebar, meletakkan kopinya di meja lalu merangkul pinggang Siska tanpa ragu, meski pintu ruangan tidak terkunci. Tenang saja, sayang. Pak Bambang kemarin sudah memberi sinyal hijau. Dia bilang investor sangat puas dengan progres awal kita. Begitu dana termin pertama cair minggu ini, aku akan langsung mengajukan pencairan bonus kinerja. Paris? Itu urusan gampang. Kita akan belanja sepuasnya di sana. Biar kamu makin cantik dan berkelas, tidak kumuh seperti orang di rumah itu. Siska terkikik senang. Ih, Mas Bayu jahat banget sama istri sendiri. Tapi aku suka. Lagian si Tiwi itu memang tidak pantas bersanding sama kamu. Dia lebih cocok jadi pembantu kita nanti kalau kita sudah menikah. Di seberang kota, di sebuah rumah sederhana yang dapurnya mulai retak dindingnya, Tiwi sedang mengaduk sayur lodeh di atas kompor. Namun, pikirannya tidak berada di panci itu. Di sela-sela kegiatan memasaknya, ia melirik layar tablet yang ia sandarkan di balik tempat bumbu. Layar itu menampilkan data real-time dari sistem keuangan perusahaan tempat Bayu bekerja. Sebagai pemegang saham mayoritas, Tiwi memiliki kunci master yang bisa mengakses segala arus kas tanpa terdeteksi oleh admin biasa. Telinga Tiwi berdenging seolah bisa mendengar percakapan menjijikan antara suaminya dan wanita itu. Paris ya? Gumam Tiwi pelan, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring yang mengerikan. Mimpi yang indah, Mas. Tapi sayangnya, kamu harus bangun sekarang. Jari telunjuk Tiwi yang basah karena air cucian piring, ia lap sebentar ke daster batiknya. Kemudian, dengan tenang ia menekan menu, otorisasi dana. Di sana tertera pengajuan dana bertajuk, insentif percepatan proyek, yang diajukan atas nama Bayu dengan nominal fantastis. Tanpa ragu sedikitpun, Tiwi menekan tombol berwarna merah, tolak. Tak cukup sampai di situ, Tiwi mengetikkan catatan kecil pada sistem penolakan tersebut, analisis ulang efisiensi anggaran. Bekukan seluruh pengajuan dana non-operasional hingga audit selesai. Tertanda, WA. Kembali ke kantor, Bayu yang sedang asyik membuka situs pemesanan tiket pesawat tiba-tiba dikejutkan oleh bunyi notifikasi keras dari komputernya. Layar monitornya berkedip merah. Senyum di wajahnya seketika luntur saat membaca tulisan besar yang muncul di tengah layar. Pengajuan dana ditolak. Akses dibekukan. Apa? Seru Bayu, matanya melotot tak percaya. Ia menggebrak meja hingga kopinya sedikit tumpah. Tidak mungkin. Sistem pasti error. Kemarin Pak Bambang bilang semuanya aman. Siska yang kaget langsung berdiri, wajahnya berubah panik. Kenapa? Mas? Ada masalah? Jangan bilang bonusnya batal cair. Aku sudah janji sama teman-teman arisan mau pamer tas baru lo minggu depan. Bayu mengabaikan rengekan Siska. Tangannya gemetar mencoba merefresh halaman, tapi hasilnya tetap sama. Statusnya kini berubah menjadi dalam pengawasan audit. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya.
Ia segera menyambar gagang telepon kantor, menghubungi bagian keuangan dengan nada tinggi. Halo, Rini, ini kenapa pengajuan insentif saya ditolak sistem? Kalian salah input data ya? Cepat perbaiki sekarang. Saya butuh dana itu cair hari ini. Bentak Bayu tanpa basa-basi. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum suara staf keuangan menjawab dengan nada takut namun tegas. Maaf, Pak Bayu. Itu bukan kesalahan sistem kami. Itu instruksi langsung dari sistem pusat. Sepertinya dari pihak investor W Corp langsung yang memblokir. Ada notifikasi pembekuan dana non-operasional. Kami tidak punya akses untuk membukanya. Pak. Gagang telepon di tangan Bayu merosot jatuh. Wajahnya pucat pasi. Investor langsung? W Corp? Kenapa investor raksasa itu mengurusi insentif manajer sepertinya? Ada apa, Mas? Kok diam saja? Desak Siska tidak sabaran, mengguncang lengan Bayu. Jadi tidak kita ke Paris? Mas, jawab dong. Bayu menoleh ke arah Siska dengan tatapan kosong, lalu beralih menjadi kemarahan yang tertahan. Diam kamu, Siska. Berisik. Ini ada masalah teknis sedikit. Investor sialan itu sepertinya sedang cari gara-gara. Pasti ada kesalahan. Aku harus bicara sama Pak Bambang. Sementara itu, di rumah, Tiwi menutup aplikasi di tabletnya dan kembali mematikan layar. Ia mencicipi sayur lodeh buatannya. Kurang garam sedikit, gumamnya santai, seolah ia baru saja tidak menghancurkan mimpi liburan mewah suaminya dalam hitungan detik. Tiwi tahu, kepanikan Bayu baru saja dimulai. Pembekuan dana ini akan memaksa Bayu menggunakan uang pribadinya untuk menutupi gaya hidup mewahnya dan tuntutan Siska yang tak ada habisnya. Dan ketika uang pribadi itu habis, saat itulah jeratan hutang akan mulai melilit lehernya. Tiwi akan menunggu momen itu dengan sabar, sambil terus memainkan perannya sebagai istri bodoh yang setia menunggu di rumah. Ponsel Tiwi bergetar. Satu pesan masuk dari Bayu, jangan masak banyak-banyak. Aku lembur. Pusing banyak masalah. Tiwi tersenyum, lalu membalas singkat. Iya, Mas. Semangat kerjanya. Semoga masalahnya cepat selesai ya. Aku doakan dari rumah. Doa yang tulus untuk sebuah kehancuran yang sempurna. Beberapa hari setelah insiden pembekuan dana yang membuat Bayu pusing 7 keliling, suasana kantor justru semakin tegang. Bukan karena audit, melainkan karena sebuah pengumuman besar yang baru saja ditempel di papan pengumuman dan disebar melalui email ke seluruh karyawan. Sebuah undangan eksklusif berwarna emas dengan logo huruf W yang elegan tercetak timbul di bagian depannya. Gala dinner penyambutan investor utama W Corp perayaan ulang tahun perusahaan. Bayu menatap undangan di tangannya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ini adalah kesempatan emas. Jika ia bisa mendekati perwakilan W Corp di pesta ini, mungkin ia bisa melobi agar pembekuan dananya dicabut. Ia membayangkan dirinya berdiri memegang gelas anggur, tertawa renyah bersama para petinggi, menunjukkan betapa karismatiknya dia. Namun, saat matanya membaca baris kecil di bagian bawah undangan, senyumnya lenyap seketika. Wajib membawa pasangan sah, suami istri. Kehadiran pasangan adalah bagian dari penilaian integritas karyawan. Sialan, umpat Bayu pelan. Siska yang berdiri di sebelahnya langsung cemberut, bibirnya manyun beberapa senti. Apa-apaan ini, Mas? Kenapa harus pasangan sah? Terus aku bagaimana? Masa aku datang sendirian sementara kamu menggandeng si Tiwi Udik itu? Ih, gengsi dong aku. Nanti orang-orang kira aku jomblo tidak laku. Bayu memijat pelipisnya yang berdenyut. Aku juga tidak mau, Siska. Kamu pikir aku sudi jalan sama Tiwi di acara sekelas ini? Dia pasti bakal bikin malu. Bajunya saja tidak ada yang pantas. Tapi lihat aturannya, penilaian integritas. Pak Bambang tadi pagi sudah memanggilku khusus, menekankan kalau aku wajib bawa istri karena namaku sedang dalam pantauan audit. Kalau aku datang sendiri atau bawa kamu, bisa-bisa karirku tamat malam itu juga. Siska menghentakkan kakinya kesal. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kamu harus belikan aku gaun yang paling mahal biar aku tetap jadi pusat perhatian, walaupun kamu datang sama si pembantu itu. Biar semua orang tahu, mana berlian mana batu kali.
Bayu mengangguk pasrah demi menenangkan gundiknya itu. Pikirannya melayang membayangkan betapa malunya ia nanti harus memperkenalkan Tiwi kepada kolega-kolega elitnya. Tiwi yang kaku, Tiwi yang tidak bisa bahasa Inggris, Tiwi yang, menurut Bayu, hanya cocok di dapur. Sore harinya, Bayu pulang dengan wajah ditekuk. Ia membanting pintu seperti biasa, lalu melempar undangan emas itu ke atas meja makan tempat Tiwi sedang melipat pakaian yang baru diangkat dari jemuran. Undangan itu mendarat tepat di atas tumpukan daster Tiwi yang sudah pudar warnanya. Baca itu, perintah Bayu ketus tanpa menatap istrinya. Tiwi mengambil undangan itu perlahan, jemarinya menyentuh tekstur kertas mahal yang sangat ia kenali. Tentu saja ia kenal, ia yang menyetujui desain undangan ini minggu lalu. Namun, wajahnya tetap memasang ekspresi bingung yang meyakinkan. Ini apa, Mas? Undangan pesta? Kok bagus sekali kertasnya? Itu undangan pesta kantor besok malam. Dan sialnya, aku diwajibkan membawamu, kata Bayu dengan nada penuh penyesalan, seolah mengajak Tiwi adalah musibah terbesar dalam hidupnya. Dengar baik-baik, Tiwi. Aku tidak punya pilihan lain selain membawamu. Tapi ada syarat mutlak yang harus kamu patuhi. Tiwi menatap suaminya, menunggu titah sang raja rumah tangga itu. Bayu mendekatkan wajahnya, menunjuk hidung Tiwi dengan jari telunjuknya. Pertama, jangan banyak bicara. Kalau ada yang tanya, cukup senyum dan angguk. Jangan coba-coba sok akrab apalagi bicara soal hal-hal yang tidak kamu mengerti. Kedua, jangan makan seperti orang kelaparan. Di sana makanannya fine dining, bukan prasmanan hajatan kampung. Jangan bikin aku malu dengan menumpuk makanan di piringmu. Tiwi mengangguk pelan, menyembunyikan rasa gelinya. Bayu tidak tahu bahwa Tiwilah yang mengajarkan etika makan table manner kepada beberapa eksekutif muda di perusahaan induk keluarganya dulu. Ketiga, lanjut Bayu sambil menatap Tiwi dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Soal baju, aku tidak mau kamu pakai baju batik lusuh atau kebaya kuno punya almarhum ibumu itu. Nanti aku belikan gaun. Tapi ingat, jangan berharap gaun mahal. Cukup yang pantas dan tidak bolong saja. Kamu itu cuma pelengkap. Aksesoris wajib biar aku tidak kena sanksi kantor. Mengerti? Mengerti, Mas. Tiwi akan diam dan nurut. Jawab Tiwi lirih. Bagus. Jangan sampai kamu merusak malam pentingku. Ini kesempatan aku buat melobi investor W Corp itu. Siapa tahu pemiliknya datang. Aku harus terlihat sempurna, punya keluarga harmonis dan istri yang penurut, ucap Bayu penuh ambisi, kembali memungut undangan itu dan mengelusnya seolah itu tiket menuju surga. Tiwi kembali melipat baju dengan tenang. Dalam hatinya, ia bergumam, oh, pemiliknya pasti datang, Mas. Dia akan berdiri tepat di sebelahmu, menggandeng tanganmu, dan melihatmu hancur dari jarak yang paling dekat. Malam itu, Bayu sibuk mencoba jas terbaiknya di depan cermin, berlatih senyum palsu dan kata-kata sambutan. Sementara Tiwi duduk di tepi ranjang, memandangi suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia merasa kasihan, tapi rasa sakit hati karena perlakuan Bayu dan keluarganya selama ini sudah membekukan rasa ibanya. Undangan, pesta penentuan, itu sudah disebar. Panggung sandiwara sudah disiapkan. Dan besok malam, tirai akan dibuka untuk pertunjukan terakhir Bayu sebagai pria sukses yang sombong. Mas, panggil Tiwi pelan. Apalagi, sentak Bayu tanpa menoleh. Kalau nanti pemilik W Corp itu ternyata tidak suka sama Mas, bagaimana? Bayu tertawa meremehkan. Tidak mungkin. Aku ini aset perusahaan. Siapapun pemiliknya, dia pasti butuh orang cerdas sepertiku. Kamu mana paham soal beginian? Tidur sana, jangan banyak tanya. Besok kamu harus bangun pagi buat setrika kemejaku sampai licin. Tiwi merebahkan tubuhnya, menarik selimut tipis menutupi tubuh. Baiklah, Mas. Mari kita lihat besok, siapa yang sebenarnya aset dan siapa yang hanya benalu. Bisik Tiwi dalam hati, membiarkan malam membawanya menuju hari pembalasan yang sudah ia nantikan. Sore itu, Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Di tangannya terdapat 2 buah bungkusan dengan perbedaan yang sangat mencolok. Tangan kanannya menjinjing sebuah paper bag elegan berwarna hitam dengan pita emas bertuliskan nama butik ternama di pusat kota,
sementara tangan kirinya memegang kantong plastik putih tipis yang terlihat kusut. Tanpa melepas sepatu, Bayu melempar kantong plastik putih itu ke arah Tiwi yang sedang menyapu lantai ruang tamu. Bungkusan itu mendarat tepat di dekat kaki Tiwi dengan bunyi, gedebuk, yang menyedihkan. "Itu gaun buat kamu nanti malam," ujar Bayu dingin, lalu berjalan melewatinya sambil mendekap erat paper bag hitam di dada kanannya seolah itu adalah harta karun yang tidak boleh disentuh sembarang orang. "Cepat dicoba. Kalau tidak muat, ya nasibmu. Aku tidak punya waktu buat tukar-tukar ukuran. Itu barang diskonan terakhir di toko grosir, jadi jangan banyak protes soal model atau warna." Tiwi memungut kantong plastik itu dengan tenang. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terlipat sebuah gaun panjang berwarna merah muda yang warnanya terlalu mencolok, dengan bahan kain sintetis yang terasa panas dan kasar di kulit. Jahitannya pun terlihat tidak rapi, ada beberapa benang yang terurai di bagian lengan. Jelas sekali ini adalah baju sisa ekspor atau barang rejek yang dijual murah di pinggir jalan. "Terima kasih, Mas," ucap Tiwi datar, meski dalam hati ia miris melihat selera suaminya yang begitu rendah dalam menghargai istrinya sendiri. Bayu tidak menyahut. Ia sudah sibuk di depan cermin kamar, mengeluarkan isi dari paper bag hitam mewah tadi. Sebuah kotak bludru merah ia buka, memancarkan kilau set perhiasan emas putih bertabur kristal Swarovski. Itu bukan untuk Tiwi, tentu saja. Tiwi melihat pantulan suaminya di cermin yang sedang tersenyum, membayangkan wajah Siska saat menerima hadiah itu nanti di kantor sebelum pesta dimulai. "Nah, ini baru hadiah yang pantas," gumam Bayu pelan, namun cukup terdengar oleh telinga Tiwi yang tajam. "Siska pasti makin cantik pakai ini. Harus tampil sempurna di depan investor." Tiwi melangkah masuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian, membawa gaun murah pemberian suaminya. Di depan cermin kamar mandi yang sedikit buram, ia mengenakan gaun itu. Benar saja, ukurannya sedikit kebesaran di bagian pinggang namun terlalu ketat di bagian dada, membuat penampilannya terlihat konyol. Kain kasarnya membuat kulit halusnya terasa gatal. Bayu benar-benar ingin membuatnya terlihat seperti badut di pesta nanti, agar Siska terlihat semakin bersinar. Namun, Bayu melupakan satu hal. Tiwi bukan sekadar gadis desa biasa. Tiwi merogoh saku tersembunyi di balik tumpukan handuk bersih di rak kamar mandi. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang kecil dan usang. Dengan tangan gemetar perlahan, ia membuka kotak itu. Cahaya lampu kamar mandi seketika terpantul indah pada benda di dalamnya. Sebuah kalung berlian asli dengan mata biru safir yang langka. Itu adalah kalung warisan dari neneknya, pendiri pertama imperium bisnis keluarganya. Kalung yang nilainya mungkin bisa membeli seluruh aset perusahaan tempat Bayu bekerja, apalagi hanya sekadar membeli harga diri Bayu yang murah itu. Tiwi menatap pantulan dirinya. Dengan gerakan anggun, ia melingkarkan kalung itu di lehernya. Dinginnya berlian menyentuh kulit, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Namun, Tiwi tahu ia belum boleh menunjukkan taringnya sekarang. Ia memutar kalung itu, menyembunyikan liontin safirnya di balik kerah gaun murahan yang berpotongan tinggi itu. Ia juga mengenakan jilbab sederhana, atau syal penutup leher jika tidak berjilbab, sesuai interpretasi visual Tiwi, gadis desa, untuk menutupi kilau berlian di lehernya. "Kau ingin aku terlihat seperti upik abu, Mas? Baiklah," bisik Tiwi pada cermin. "Tapi ingat, di balik abu yang kotor, ada bara api yang siap membakar." Tiwi keluar dari kamar mandi. Bayu yang sudah rapi dengan setelan jas hitamnya menoleh sekilas, lalu mendengus menahan tawa. Penampilan Tiwi dengan gaun merah muda norak itu benar-benar kontras dengan jas mahal yang dipakai Bayu, yang sebenarnya dibeli dengan kartu kredit yang cicilannya mulai macet. "Astaga, Tiwi. Kamu kayak ondel-ondel nyasar," komentar Bayu pedas sambil membetulkan dasinya. "Ya sudahlah, waktunya sudah mepet. Pakai bedak yang tebalan dikit biar muka desamu ketutup. Dan ingat, jangan jalan di sebelahku nanti pas masuk lobi. Jalan di belakangku 2 langkah. Aku tidak mau dikira bawa pembantu baru." Tiwi hanya mengangguk patuh, tangannya memegang erat tas tangan kecil yang juga sudah usang. "Baik, Mas. Aku akan jaga jarak." Dan satu lagi, Bayu menunjuk dada Tiwi, tepat di mana kalung berlian itu tersembunyi di balik kain. Tanpa ia sadari. "Jangan pakai aksesoris aneh-aneh. Gelang karet atau kalung mainan dari pasar malam jangan dipakai.
Bikin malu saja. Tiwi tersenyum tipis. Sangat tipis. Tidak, Mas. Aku tidak pakai perhiasan apa-apa. Cuma bawa badan saja. Bagus. Ayo berangkat. Jangan lelet. Bayu melangkah keluar rumah dengan gagah, menyalakan mesin mobil yang sebenarnya mobil inventaris kantor. Tiwi mengunci pintu rumah gubuk mereka, rumah yang menjadi saksi bisu kesabarannya selama ini. Saat ia melangkah menuju mobil, angin malam berhembus pelan, seolah membisikkan dukungan. Malam ini adalah malam penentuan. Gaun merah muda norak ini akan menjadi kostum perang Tiwi, dan kalung tersembunyi di balik lehernya adalah senjata rahasia yang akan membuat semua mata terbelalak. Terutama mata direktur utama yang pasti mengenali, tanda pengenal, dari sang pemilik tahta yang sesungguhnya. Di dalam mobil, Bayu memutar musik keras-keras, mengabaikan keberadaan istrinya. Ia sibuk mengirim pesan suara mesra untuk Siska, memberitahu bahwa ia sedang di jalan dan membawa kejutan berkilau untuknya. Tiwi hanya memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan yang berlarian mundur. Dalam diam, ia menghitung mundur detik-detik kehancuran suaminya. Pesta mewah itu bukan untuk merayakan ulang tahun perusahaan, tapi untuk merayakan kebebasan Tiwi dari sandiwara panjang yang melelahkan ini. Siap-siap, Mas, batin Tiwi saat mobil mulai memasuki jalan tol menuju gedung pencakar langit pusat kota. Panggungmu sudah siap, tapi sutradaranya adalah aku. Mobil sedan hitam itu berhenti tepat di lobi Hotel Bintang 5 yang menjadi lokasi pesta. Seorang petugas valet bergegas membukakan pintu. Bayu turun dengan penuh gaya, merapikan jasnya seolah ia adalah tamu paling penting malam itu. Ia menyerahkan kunci mobil dengan gerakan angkuh, tanpa menoleh sedikitpun ke sisi penumpang di mana Tiwi harus membuka pintunya sendiri, dan turun dengan canggung, karena gaun murahan yang ia kenakan sedikit tersangkut di jok mobil. Ingat, desis Bayu tajam saat Tiwi berhasil berdiri di sampingnya. 2 langkah di belakang. Jangan jalan sejajar. Tiwi menunduk, menuruti perintah itu. Mereka berjalan memasuki ballroom yang megah. Cahaya lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memantul pada lantai marmer yang mengkilap. Ruangan itu sudah dipenuhi oleh pria berjas mahal dan wanita-wanita dengan gaun desainer ternama. Aroma parfum mahal menyeruak di udara, bercampur dengan denting gelas dan suara tawa sopan. Bagi Bayu, kemewahan ini membuatnya gugup sekaligus bergairah. Ia merasa naik kelas. Namun bagi Tiwi, pemandangan ini sangat familiar. Dulu, ia sering menghadiri acara seperti ini bersama mendiang ayahnya, bahkan di hotel yang jauh lebih mewah dari ini. Ia tidak merasa kerdil sedikitpun. Meski gaun merah muda mencolok yang dipaksa Bayu untuk dipakainya membuat beberapa tamu menoleh dan berbisik sambil menahan tawa. Mata Bayu bergerak liar menyisir ruangan, mencari seseorang. Senyumnya langsung merekah lebar saat melihat sosok wanita bergaun merah marun yang sedang berdiri memegang gelas anggur di dekat panggung utama. Itu Siska. Wanita itu tampak berkilau, lehernya dihiasi kalung emas putih pemberian Bayu yang tadi siang baru saja diserahkan diam-diam di parkiran kantor. Bayu mempercepat langkahnya, meninggalkan Tiwi semakin jauh di belakang. Siska, panggilnya dengan nada riang yang dibuat-buat. Siska menoleh, wajahnya berseri menyambut Bayu, namun senyumnya berubah menjadi seringai mengejek saat matanya menangkap sosok Tiwi yang berdiri kaku beberapa meter di belakang Bayu. Ya ampun, Mas. Itu istrimu? Bisik Siska cukup keras, sengaja agar teman-teman di lingkarannya mendengar. Serius? Gaun warna apa itu? Pink neon? Astaga, mataku sakit melihatnya. Dia pikir ini pesta ulang tahun anak TK? Beberapa rekan kerja Bayu yang ada di situ ikut tertawa kecil. Bayu wajahnya memerah menahan malu, tapi ia ikut tertawa hambar untuk menutupi rasa canggungnya. Yah, namanya juga orang kampung, SIS. Selera pasarnya susah diubah. Sudah kubilang pakai baju yang netral, malah pilih warna norak begitu. Biarkan saja, anggap saja hiburan. Bayu kemudian menoleh ke arah Tiwi dengan tatapan dingin yang kontras, dengan tatapan memujanya pada Siska. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat mengusir. Tiwi, kamu tunggu di sana saja, di dekat meja prasmanan pojok itu. Jangan gabung ke sini, kami mau bicara urusan bisnis penting. Makan saja yang banyak, mumpung gratis. Tiwi tidak membantah.
Ia berjalan tenang menuju sudut ruangan yang ditunjuk Bayu, tempat yang agak gelap dan jauh dari keramaian. Ia mengambil segelas air mineral, lalu berdiri bersandar pada pilar besar. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat segalanya. Ia melihat suaminya yang sedang bercanda ria dengan Siska, seolah mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia. Ia melihat rekan-rekan kerja Bayu yang memandang rendah ke arahnya. Namun, ada satu pasang mata lain yang sejak tadi mengawasi gerak-gerik di ruangan itu. Di atas panggung rendah di ujung ruangan, Pak Bambang, sang direktur utama, sedang berbincang dengan beberapa komisaris. Wajahnya tampak gelisah, matanya terus menyapu kerumunan tamu seolah mencari seseorang yang sangat penting. Ketika tatapan Pak Bambang jatuh ke sudut ruangan, ke arah wanita bergaun merah muda norak yang berdiri sendirian, tubuh pria parubaya itu menegang. Pak Bambang menyipitkan mata, memastikan penglihatannya. Meski Tiwi memakai gaun yang sangat tidak layak dan berdiri di pojokan, aura kewibawaan yang terpancar dari cara berdirinya tidak bisa disembunyikan. Dan yang lebih penting, Pak Bambang mengenali kalung yang tersembunyi di balik kerah gaun Tiwi. Kilau safir biru yang sedikit mengintip itu adalah tanda pengenal mutlak keluarga pemilik saham. Pak Bambang hendak melangkah turun dari panggung untuk menghampiri Tiwi. Wajahnya pucat karena merasa bersalah melihat atasan tertingginya diperlakukan seperti orang buangan. Namun, Tiwi yang menyadari tatapan Pak Bambang, segera mengangkat sedikit gelas air mineralnya, lalu menggelengkan kepala perlahan dengan gerakan yang sangat halus. Tatapannya tajam menusuk, mengirimkan pesan telepati, "Jangan mendekat sekarang. Tunggu aba-abaku." Pak Bambang terpaku. Ia menelan ludah, mengerti kode itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengangguk hormat dari kejauhan, lalu kembali memaksakan diri berbincang dengan tamu lain, meski matanya tak lepas mengawasi Tiwi dan Bayu bergantian. Bayu sama sekali tidak menyadari interaksi sunyi antara istrinya dan bos besarnya. Ia terlalu sibuk menikmati peran sebagai pria sukses. Ia merasa malam ini adalah miliknya. Ia tidak tahu bahwa di sudut ruangan yang gelap itu, gadis desa yang ia hinakan sedang memegang kendali penuh atas nasibnya. Tiwi menyesap air mineralnya dengan anggun, matanya menatap Bayu yang sedang tertawa lebar. Tawa terakhir sebelum badai datang. Tawa yang akan segera berubah menjadi raungan penyesalan. Tiwi meletakkan gelasnya. Babak pembuka sudah selesai, kini saatnya masuk ke inti pertunjukan. Suasana pesta semakin larut dan semakin meriah. Musik klasik yang tadinya mengalun lembut kini berganti dengan irama jazz yang lebih hidup. Para pelayan berlalu lalang membawa nampan berisi hidangan penutup yang tampak menggugah selera. Di tengah ruangan, Bayu menjadi pusat perhatian di antara lingkaran kecil rekan-rekan sejawatnya. Ia tertawa paling keras. Gelas di tangannya terangkat tinggi setiap kali ia menceritakan lelucon yang sebenarnya tidak terlalu lucu, namun tetap ditertawakan oleh bawahan yang ingin menjilatnya. Siska berdiri rapat di sisi Bayu, lengannya melingkar manja di lengan pria itu seolah ia adalah nyonya besar malam itu. Beberapa kali Siska berbisik di telinga Bayu, membuat pria itu tersenyum lebar dan semakin membusungkan dadanya. Mereka tampak serasi dalam kemewahan palsu itu, melupakan satu sosok yang berdiri mematung di sudut ruangan yang remang. Salah seorang manajer senior dari divisi pemasaran, Pak Rudi, yang sedikit mabuk karena terlalu banyak minum anggur, tiba-tiba menyipitkan mata ke arah pilar tempat Tiwi berdiri. Ia menyenggol lengan Bayu pelan. "Hei, Bayu. Itu istrimu, kan? Kenapa dia berdiri sendirian di sana seperti patung penjaga? Ajak gabung ke sini dong. Kasihan, masa istri calon direktur dibiarkan bengong melihat tembok." Bayu menoleh sekilas ke arah Tiwi, lalu mendengus pelan. Wajahnya menunjukkan ekspresi malas, seolah diingatkan akan sebuah beban berat yang tertinggal. Namun, karena tidak ingin dianggap suami yang buruk di depan seniornya, Bayu melambai kasar ke arah Tiwi. "Tiwi, sini!" teriak Bayu tanpa sopan santun, suaranya mengalahkan alunan musik di sekitar mereka. Tiwi menarik napas dalam. Ia membetulkan letak tas usangnya, lalu melangkah perlahan mendekati kerumunan itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan karena takut, tapi karena ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gaun merah muda norak itu terlihat sangat kontras dan menyakitkan mata di tengah lautan jas hitam dan gaun sutra elegan. Beberapa tamu lain yang dilewatinya spontan menutup mulut menahan tawa,
berbisik-bisik sambil menatap sinis penampilannya. Sesampainya di hadapan Bayu, Tiwi berdiri diam dengan kepala sedikit tertunduk. Ia tidak berani menatap mata orang-orang asing yang memandangnya dengan tatapan merendahkan itu. "Nah, ini dia," kata Bayu dengan nada suara yang sengaja dikeraskan, menarik perhatian orang-orang di meja sebelah. Ia tidak merangkul Tiwi, malah mundur selangkah seolah takut tertular penyakit. "Kenalkan, ini Tiwi, istri saya." "Wah, beda sekali seleramu, B," celetuk salah satu rekan kerjanya sambil terkekeh. "Kirain istrimu model majalah seperti Siska. Ternyata unik ya, antik." Siska tertawa renyah, menutup mulutnya dengan tangan yang memamerkan cincin berlian, yang sebenarnya dibeli pakai uang perusahaan. "Duh, jangan begitu dong. Kasihan Mbak Tiwi. Dia kan baru pertama kali masuk hotel bintang 5. Wajar kalau bingung mau pakai baju apa. Mungkin di kampungnya warna pink neon ini lagi tren panen raya." Gelak tawa pecah di lingkaran itu. Wajah Tiwi tetap datar, namun tangannya mencengkeram erat tali tasnya hingga buku-buku jarinya memutih. Bayu, bukannya membela, justru ikut tertawa paling keras. Ia merasa perlu merendahkan Tiwi agar posisinya terlihat lebih tinggi. Sudah, jangan digoda terus," kata Bayu sambil mengibaskan tangan, seolah mengusir lalat. Lalu keluarlah kalimat itu, kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahannya. "Jangan pedulikan Tiwi itu. Dia hanya gadis desa yang kupungut jadi istri. Dulu saya kasihan melihatnya tidak punya siapa-siapa. Jadi saya nikahi saja biar ada yang mengurus rumah. Kalian tahu kan, cari pembantu yang jujur zaman sekarang susah? Nah, Tiwi ini solusinya. Gratis, penurut, dan tidak banyak menuntut." Hening sejenak, sebelum tawa yang lebih keras meledak. Beberapa istri pejabat yang mendengar itu, menatap Tiwi dengan pandangan jijik bercampur kasihan. Bayu merasa bangga dengan leluconnya. Ia merasa telah berhasil menegaskan bahwa Tiwi hanyalah aksesoris tidak penting dalam hidupnya yang gemilang. "Hebat kamu, B. Irit biaya hidup ya," puji Pak Rudi sambil menepuk bahu Bayu. "Pantas kamu bisa sering traktir kita." Ternyata pengeluaran rumah tangganya ditekan sampai 0. Siska menimpali dengan nada berbisa, "Iya dong. Mas Bayu kan pintar mengatur keuangan. Lagi pula, orang seperti Tiwi dikasih makan nasi garam saja sudah bersyukur. Ya kan Mbak Tiwi? Daripada balik ke desa jadi buruh tani." Tiwi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang biasanya sayu kini menatap tajam langsung ke manik mata Bayu. Ada kilatan dingin di sana yang membuat Bayu sempat terdiam sesaat, merasakan desiran aneh di tengkuknya. Namun, ego Bayu terlalu besar untuk menyadari bahaya itu. "Mas," panggil Tiwi lirih namun tegas. "Cukup." "Apa? Kamu berani memerintahku?" bentak Bayu, merasa dipermalukan karena Tiwi berani bersuara. Sudah untung diajak ke sini, malah bikin ulah. Sana balik ke pojokan. Jangan bikin malu aku di depan tamu penting." Sebelum Tiwi sempat beranjak, lampu sorot utama ruangan tiba-tiba menyala terang, mengarah ke panggung utama. Musik berhenti mendadak. Suara feedback mikrofon terdengar melengking sebentar, membuat semua orang menutup telinga dan menoleh ke sumber suara. Seorang pembawa acara naik ke panggung dengan wajah serius. "Mohon perhatiannya, Bapak dan Ibu sekalian. Acara puncak akan segera dimulai. Direktur utama kita, Bapak Bambang, akan menyampaikan pidato penting sekaligus mengumumkan hal yang sangat krusial terkait masa depan perusahaan dan struktur kepemimpinan baru." Bayu langsung semeringah. Ia menyenggol lengan Siska. "Ini dia saatnya, SIS. Pengumuman struktur kepemimpinan baru. Itu pasti promosi jabatanku jadi direktur operasional. Siap-siap ya, kita bakal naik panggung." Bayu segera merapikan dasinya, wajahnya penuh percaya diri. Ia melupakan Tiwi yang masih berdiri di hadapannya. Ia tidak melihat bahwa Pak Bambang yang baru saja naik ke podium, tidak membawa naskah pidato, melainkan membawa sebuah tablet tipis. Jenis tablet yang sama persis dengan yang sering dipakai Tiwi di dapur untuk memantau saham. Pak Bambang berdiri tegak di atas panggung. Wajahnya tidak tersenyum ramah seperti biasanya. Keringat dingin terlihat mengkilap di dahinya meski ruangan itu berpendingin udara maksimal. Matanya menyapu seluruh ruangan, melewati wajah-wajah penuh harap para manajer,
melewati wajah Bayu yang menyeringai lebar, dan akhirnya berhenti tepat di titik di mana Tiwi berdiri. Tiwi membalas tatapan itu. Ia mengangguk sekali, sangat pelan. Sebuah isyarat tanpa suara, sekarang. Pak Bambang menarik napas panjang, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom. Semua orang menunggu, mengira akan ada berita gembira. Tidak ada yang menduga bahwa dalam hitungan detik, lantai marmer yang mereka pijak akan terasa runtuh, terutama bagi pria sombong bernama Bayu yang baru saja menyebut istrinya sebagai pungutan. Pak Bambang berdehem di depan mikrofon, suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan yang kini hening. Keringat dingin semakin jelas terlihat membasahi pelipisnya. Ia tidak memandang naskah pidato, matanya justru terpaku lurus ke arah kerumunan, tepatnya ke arah di mana Bayu dan Tiwi berdiri. Hadirin sekalian, suara Pak Bambang terdengar berat dan bergetar. Malam ini seharusnya menjadi malam perayaan ulang tahun perusahaan. Namun, saya baru saja menyadari sebuah kesalahan fatal yang telah terjadi di perusahaan ini dalam waktu yang cukup lama. Sebuah kesalahan yang melibatkan integritas, kejujuran, dan yang paling parah, penghinaan terhadap sosok yang paling berjasa bagi keberlangsungan hidup kita semua di sini. Bayu menyikut lengan Siska pelan, senyumnya semakin lebar hingga matanya menyipit. Dengar itu, SIS. Penghinaan integritas. Itu pasti sindiran buat manajer lama yang baru dipecat kemarin. Pak Bambang pasti mau mengumumkan aku sebagai penggantinya, karena aku yang paling bersih dan berprestasi. Siska mengangguk antusias, merapikan rambutnya. Iya, Mas. Siap-siap naik panggung. Jangan lupa sebut namaku nanti pas pidato kemenangan ya. Pak Bambang tiba-tiba turun dari panggung. Ia tidak berjalan menuju pintu keluar, melainkan melangkah perlahan membelah kerumunan tamu undangan. Lampu sorot utama yang dikendalikan operator di lantai atas secara otomatis mengikuti setiap langkah Pak Bambang. Cahaya putih terang itu menyorot jalan yang dilalui sang direktur utama, menciptakan lorong dramatis di tengah ballroom yang remang. Jantung Bayu berdegup kencang. Ia melihat Pak Bambang berjalan lurus ke arahnya. Hatinya bersorak-sorai. Ini dia momennya. Pimpinannya itu pasti ingin menjemputnya secara pribadi untuk naik ke panggung. Sebuah kehormatan tertinggi. Bayu segera membusungkan dada, menarik jasnya agar terlihat rapi, dan memasang senyum paling karismatik yang ia miliki. Ia bahkan melangkah maju satu langkah, meninggalkan Tiwi di belakangnya, siap menyambut jabat tangan bos besarnya. Pak Bambang, sebuah kehormatan bagi saya. Ucap Bayu lantang sambil menjulurkan tangan kanannya dengan penuh percaya diri, saat Pak Bambang sudah berada 2 meter di depannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat waktu seolah berhenti bagi Bayu. Pak Bambang sama sekali tidak melirik tangan Bayu yang terulur. Ia bahkan tidak menatap wajah Bayu. Dengan wajah kaku dan pucat, Pak Bambang berjalan melewati Bayu begitu saja, seolah pria itu hanyalah angin lalu yang tak kasat mata. Senyum di wajah Bayu membeku, tangannya yang menggantung di udara gemetar karena malu. Pak Bambang terus melangkah 1 meter lagi, lalu berhenti mendadak tepat di hadapan Tiwi. Wanita bergaun merah muda norak yang sedari tadi menjadi bahan tertawaan itu berdiri tenang, tatapannya dingin menusuk. Suasana ruangan menjadi senyap total. Tidak ada denting gelas, tidak ada bisik-bisik. Semua mata tertuju pada pemandangan ganjil itu. Sang direktur utama yang berkuasa berdiri berhadapan dengan istri udik karyawannya. Perlahan, Pak Bambang menundukkan kepalanya, lalu membungkukkan badannya hingga 90 derajat dalam posisi ojigi, penghormatan tertinggi yang biasa dilakukan kepada kaisar atau pemilik kekuasaan mutlak. Ia mempertahankan posisi membungkuk itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Selamat malam, Bu Tiwi. Suara Pak Bambang terdengar parau namun jelas di tengah keheningan. Maafkan kelancangan dan kelalaian saya. Saya sangat malu karena tidak menyambut kedatangan Ibu dengan layak di pintu depan. Saya pantas dihukum karena membiarkan pemilik saham utama W Corp berdiri di sudut ruangan seperti ini. 2 AR. Kalimat itu meledak di kepala Bayu lebih keras daripada dentuman meriam. Lututnya seketika lemas. Wajahnya yang tadi merah padam, karena malu kini berubah menjadi seputih kertas. Ia menoleh kaku ke belakang, menatap punggung Pak Bambang yang masih membungkuk dan wajah istrinya yang masih datar tanpa ekspresi. Pak Bambang,
Panggil Bayu terbata-bata, suaranya terdengar seperti cicit tikus kejepit. Bapak, Bapak bercanda kan? Bapak salah orang. Dia ini Tiwi, Pak. Dia cuma gadis desa, istri saya yang bodoh. Dia bukan siapa-siapa. W-Corp itu kan investor asing, bukan dia. Pak Bambang menegakkan tubuhnya kembali, lalu berbalik menatap Bayu dengan sorot mata penuh amarah dan kejijikan. Tutup mulutmu, Bayu. Kau yang bodoh. Kau bekerja di perusahaan ini sudah 5 tahun, tapi kau bahkan tidak tahu siapa yang menandatangani cek gajimu setiap bulan. Pak Bambang menunjuk Tiwi dengan telapak tangan terbuka yang sopan. Beliau adalah Ibu Wania Pratiwi, pewaris tunggal grup Pratiwi dan pendiri W-Corp. Beliau adalah orang yang menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan 2 tahun lalu dengan suntikan dana pribadinya. Beliau adalah bos dari bos saya. Siska yang berdiri di samping Bayu ternganga lebar, hingga rahangnya nyaris jatuh. Tas tangan palsu yang dipegangnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai. Kakinya gemetar hebat. Ia baru saja menghina pemilik perusahaan tempatnya mencari makan. Tiwi akhirnya bergerak. Ia melangkah maju pelan, suara hak sepatunya terdengar tegas mengetuk lantai marmer. Ia tidak lagi menunduk. Ia mengangkat dagunya tinggi, memancarkan aura dominasi yang selama ini ia sembunyikan di balik daster lusuh. Tiwi menatap Pak Bambang sebentar, lalu beralih menatap suaminya yang sudah seperti mayat hidup. Berdirilah tegak, Pak Bambang, kata Tiwi dengan suara tenang namun berwibawa. Intonasi bicaranya berubah total dari logat desa yang biasa ia pakai di rumah menjadi bahasa Indonesia baku yang elegan dan tajam. Anda tidak salah. Yang salah adalah sistem rekrutmen kita yang membiarkan benalu seperti pria ini masuk ke dalam manajemen. Bayu mundur selangkah, menggelengkan kepalanya tak percaya. Tidak mungkin. Tiwi, kamu main sandiwara apa? Kamu bohong kan? Kamu pasti bayar Pak Bambang buat prank aku kan? Bilang kalau ini cuma lelucon. Teriak Bayu histeris, menyangkal kenyataan yang menghantam egonya. Tiwi tersenyum miring, senyum yang sangat mengerikan. Ia mengangkat tangannya perlahan ke leher, lalu dengan gerakan kasar ia merobek sedikit kerah gaun merah muda murahan itu hingga kainnya sobek, memperlihatkan sepenuhnya kalung berlian bermata safir biru yang sedari tadi tersembunyi. Kilau batu mulia itu memantulkan cahaya lampu sorot, menyilaukan mata siapa saja yang melihatnya. Kau kenal kalung ini, Bayu? Tanya Tiwi dingin. Dulu kau pernah melihat foto lukisan pendiri perusahaan di lobi utama kan? Wanita tua yang memakai kalung ini adalah nenekku. Dan sekarang, kalung ini ada di leher, gadis desa, yang kau pungut. Pak Rudi dan rekan-rekan kerja yang tadi menertawakan Tiwi kini menunduk dalam-dalam, berharap lantai bisa membelah dan menelan mereka hidup-hidup. Mereka baru saja menggali kuburan karir mereka sendiri dengan tawa mereka. Cukup basa-basinya, Tiwi menoleh ke arah Pak Bambang. Pak Bambang, saya minta akses ke layar utama sekarang. Suami saya ini sangat bangga dengan prestasi dan proyek besar yang dia kerjakan. Saya rasa sudah saatnya kita perlihatkan kepada semua orang di sini, prestasi apa yang sebenarnya sudah dia ukir. Pak Bambang mengangguk cepat. Siap, Bu Wania. Operator, sambungkan tablet saya ke layar proyektor utama. Sekarang. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Data-data keuangan, grafik, dan bukti-bukti transaksi mulai bermunculan. Wajah Bayu semakin hancur. Itu bukan data presentasi suksesnya. Itu adalah data hasil audit investigasi yang Tiwi setujui beberapa hari lalu. Jejak-jejak pencurian, manipulasi data, dan aliran dana haram ke rekening pribadi Bayu terpampang nyata dalam resolusi tinggi, disaksikan oleh ratusan pasang mata. Pesta mewah itu seketika berubah menjadi pengadilan terbuka. Dan hakim agungnya adalah istri yang selama ini disuruh mencuci piring di dapur. Layar raksasa itu kini menjadi pusat perhatian yang mematikan. Angka-angka merah berbaris rapi, menampilkan daftar transaksi mencurigakan yang selama ini disembunyikan Bayu dengan sangat rapi, atau setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Di sana tertulis jelas, pembelian perhiasan, 50 juta rupiah, klasifikasi, biaya entertainment klien fiktif, diikuti dengan reservasi hotel bintang 5, akhir pekan, atas nama Bayu Siska. Suara desah napas terkejut terdengar serempak dari para tamu undangan.
Wajah-wajah yang tadi menertawakan Tiwi kini berubah menjadi pucat. Menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan bangkai yang disembunyikan rapat-rapat akhirnya tercium juga. Ini bohong. Ini fitnah. Teriak Bayu dengan suara pecah, mencoba menyangkal bukti yang terpampang nyata di depan matanya. Ia menunjuk layar dengan jari gemetar. Sistem ini pasti diretas. Ada yang ingin menjatuhkan saya. Pak Bambang, Bapak harus percaya saya. Saya ini manajer terbaik Bapak. Tidak mungkin saya melakukan ini. Tiwi pasti bersekongkol dengan orang IT untuk memalsukan data ini karena dia cemburu. Tiwi tertawa pelan, sebuah tawa dingin yang menusuk tulang. Ia berjalan santai mendekati Bayu yang tampak seperti tikus terpojok. Mikrofon masih tergenggam erat di tangannya. Cemburu, Mas? Tanya Tiwi dengan nada mengejek yang elegan. Untuk apa aku cemburu pada pria yang bahkan tidak mampu membedakan antara uang perusahaan dan uang pribadi? Kamu bilang sistem diretas? Sayang sekali, Mas. Sistem itu tidak diretas. Sistem itu justru sedang bekerja dengan sangat baik di bawah kendaliku. Tiwi menekan satu tombol di tablet yang dipegang Pak Bambang. Layar berganti menampilkan rekaman CCTV tanggal 2 hari yang lalu. Di sana terlihat jelas Bayu sedang menyerahkan kotak perhiasan kepada Siska di parkiran kantor, diikuti dengan adegan mereka tertawa-tawa sambil mengejek foto pernikahan Bayu dan Tiwi di ponsel Bayu. Lihat tanggalnya, kata Tiwi lantang, mengarahkan perhatian semua orang. Itu adalah hari di mana kamu mengajukan klaim lembur darurat. Ternyata, lemburmu itu dihabiskan untuk memakaikan kalung ke leher wanita lain menggunakan uang bonus yang belum disetujui. Siska yang berdiri di samping Bayu seketika merasa lehernya tercekik. Ia refleks menutupi kalung emas putih yang dipakainya dengan tangan, wajahnya memerah padam karena malu. Semua mata tertuju padanya sekarang. Tatapan jijik dan merendahkan yang jauh lebih parah daripada yang tadi mereka tujukan pada Tiwi. Siska, panggil Tiwi lembut namun penuh bisa. Kalung itu cantik sekali. Tapi tahukah kamu? Itu dibeli dari pos anggaran, dana sosial panti asuhan, yang dipotong oleh suamiku tercinta ini. Bagaimana rasanya memakai barang mewah, hasil merampok hak anak yatim? Siska terbelalak ngeri. Aku tidak tahu, jerit Siska histeris, langsung melepaskan rangkulannya dari lengan Bayu dan mendorong pria itu menjauh. Mas Bayu bilang ini uang tabungannya. Sumpah, aku tidak tahu kalau dia korupsi. Bu Tiwi, tolong percaya saya. Saya cuma korban rayuan buaya darat ini. Bayu ternganga melihat Siska yang tiba-tiba berbalik menyerangnya. Siska, apa-apaan kamu? Bukannya kamu yang minta dibelikan ini itu? Kamu yang suruh aku manipulasi data biar kita bisa liburan ke Paris. Bohong. Kau yang janji manis mau jadikan aku istri direktur. Balas Siska tak mau kalah, air mata buayanya mulai menetes demi mencari simpati. Pertengkaran memalukan di antara pasangan selingkuh itu menjadi tontonan gratis yang sangat menghibur sekaligus menyedihkan bagi para tamu elit. Tiwi hanya bersedekap dada, menikmati setiap detik kehancuran mental mereka. Cukup. Suara Tiwi menggelegar, menghentikan drama murahan itu seketika. Tiwi melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Bayu yang kini sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Tatapan Tiwi tidak lagi menyeratkan istri yang patuh, melainkan hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Kau ingat kata-katamu tadi, Mas? Kau bilang aku hanya gadis desa yang kau pungut. Kau bilang aku bodoh, tidak tahu bisnis, dan hanya beban hidupmu. Ucap Tiwi perlahan, setiap katanya penuh penekanan. Asal kau tahu, Mas. Selama 3 tahun ini, setiap laporan kerjamu yang dipuji atasan, akulah yang memperbaikinya di malam hari saat kau tidur mendengkur. Setiap strategi pemasaran yang membuatmu naik jabatan, itu adalah ideku yang kusisipkan lewat obrolan santai saat makan malam. Aku yang membuatmu terlihat pintar, Bayu. Tanpaku, kau hanyalah cangkang kosong yang serakah. Bayu jatuh berlutut. Kakinya benar-benar tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Kenyataan bahwa istri yang selama ini ia injak-injak ternyata adalah otak di balik kesuksesannya, dan juga pemilik perusahaan tempatnya bernaung, membuat akal sehatnya runtuh. Tiwi, sayang, maafkan aku. Bayu mulai merengek, mencoba meraih ujung gaun Tiwi. Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Kita bisa mulai lagi dari awal ya.
Aku akan putuskan Siska sekarang juga. Aku akan jadi suami yang baik. Jangan lakukan ini di depan umum, Tiwi. Tolong jaga nama baik suamimu. Tiwi mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Bayu seolah itu adalah najis. Nama baik? Tiwi tertawa miris. Nama baikmu sudah kau jual seharga kalung murahan itu, Mas. Dan soal, mulai dari awal? Oh tentu saja, kau akan mulai dari awal. Benar-benar dari nol? Tiwi menoleh ke arah Pak Bambang yang sejak tadi berdiri siap menerima perintah. Pak Bambang, bagaimana status aset yang digunakan saudara Bayu saat ini? Pak Bambang membuka sebuah dokumen di tabletnya dan membacakannya dengan suara lantang. Rumah di kompleks elit yang ditempati saudara Bayu adalah aset inventaris perusahaan untuk level manajer ke atas. Statusnya, pinjam pakai. Mobil sedan hitam yang dikendarai saudara Bayu adalah kendaraan operasional kantor. Statusnya, sewa. Kartu kredit korporat yang digunakan saudara Bayu sudah over limit. Terima kasih, potong Tiwi. Ia kembali menatap Bayu yang kini menunduk lesu, wajahnya menyentuh lantai marmer yang dingin. Kau dengar itu, Bayu? Tidak ada satupun yang kau miliki adalah milikmu. Rumah itu milikku. Mobil itu milikku. Bahkan jas yang melekat di badanmu itu dibeli menggunakan tunjangan pakaian kantor yang dananya dari kantongku. Ujar Tiwi kejam namun adil. Malam ini juga, lanjut Tiwi tegas, matanya menyapu ke arah petugas keamanan yang berjaga di pintu. Saya perintahkan untuk menyita semua fasilitas perusahaan dari tangan Bayu. Kunci mobil, kartu akses, laptop, dan ponsel dinas. Sita semuanya sekarang. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap segera maju, menarik Bayu untuk berdiri. Dengan kasar, mereka merogoh saku jas Bayu, mengambil kunci mobil dan dompetnya. Bayu hanya bisa pasrah. Air matanya meleleh membasahi pipi, campuran antara rasa malu dan ketakutan yang luar biasa. Dan untukmu, Siska, Tiwi menoleh ke arah wanita itu. Siska gemetar hebat. Wajah cantiknya luntur oleh air mata dan riasan yang berantakan. Jangan pikir kau bisa lolos begitu saja. Kalung itu, dan semua barang bermerek yang kau terima dari uang perusahaan, akan dihitung sebagai barang bukti penggelapan dana. Tim hukumku akan menghubungimu besok pagi. Bersiaplah, karena penjara wanita tidak menyediakan fasilitas salon. Siska menjerit histeris, kakinya lemas hingga ia terduduk di lantai, menangis meraung-raung meminta ampun. Namun tidak ada satupun orang yang menaruh simpati. Para tamu justru memandang mereka dengan tatapan jijik. Tiwi menghela napas panjang, seolah baru saja melepaskan beban berat yang telah ia pikul selama bertahun-tahun di pundaknya. Ia menatap Bayu untuk terakhir kalinya. Kau bilang kau memungutku. Bayu, kau salah besar, bisik Tiwi, suaranya pelan namun terdengar jelas di telinga Bayu. Akulah yang memungutmu dari jalanan, memberimu kehidupan layak, dan memberimu kesempatan menjadi manusia. Tapi kau memilih untuk menjadi binatang. Maka sekarang, kembalilah ke tempat asalmu. Seret mereka keluar, perintah Tiwi dingin kepada keamanan. Bayu dan Siska diseret paksa keluar dari ballroom mewah itu, diiringi tatapan mencemooh dari ratusan pasang mata. Teriakan dan permohonan ampun Bayu menggema di lorong hotel. Namun Tiwi tidak menoleh sedikit pun. Ia berdiri tegak, membenarkan letak kalung safir birunya yang berkilau, menandai berakhirnya masa baktinya sebagai istri yang teraniaya. Malam ini, topeng itu telah hancur sepenuhnya, menyisakan wajah sang ratu yang sesungguhnya. Keriuhan di dalam ballroom perlahan mereda setelah pintu besar itu tertutup rapat, menelan sosok Bayu dan Siska yang telah hancur. Tiwi berdiri tegak di tengah panggung, merapikan sedikit tatanan jilbabnya, atau rambutnya, yang sempat berantakan karena emosi. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang sudah lama ia rindukan. Pak Bambang dengan sigap mengambil mikrofon, memberikannya kepada Tiwi dengan kedua tangan, sikap yang sangat kontras dibandingkan cara Bayu memperlakukan istrinya selama ini. Tiwi menerima mikrofon itu, lalu menatap para tamu undangan, para kolega bisnis, pejabat, dan sosialita yang tadi sempat menatapnya sebelah mata. Kini, tatapan mereka penuh dengan rasa segan, hormat, dan ketakutan. Mohon maaf atas gangguan kecil tadi, Bapak dan Ibu sekalian, ucap Tiwi dengan senyum ramah namun berwibawa. Suaranya terdengar lembut,
tapi memiliki kekuatan yang mampu membungkam ruangan. Anggap saja itu sebagai aksi bersih-bersih perusahaan yang tertunda. Malam ini, mari kita nikmati pestanya. Saya, Wania Pratiwi, menjamin bahwa mulai besok, W Corp akan berjalan lebih bersih, transparan, dan profesional tanpa benalu-benalu yang merugikan. Tepuk tangan gemuruh membahana memenuhi ruangan. Bukan tepuk tangan basa-basi, melainkan tepuk tangan penghormatan untuk sang ratu yang baru saja kembali ke tahtanya. Tiwi turun dari panggung, disambut uluran tangan para istri pejabat yang berebut ingin berkenalan dengannya. Memuji, gaya unik, gaunnya yang katanya sangat berani dan anti-mainstream. Dunia memang munafik, dan Tiwi tahu betul cara memainkannya. Sementara itu, di luar gedung megah itu, nasib berbalik 180 derajat menimpa Bayu. Dilempar keluar oleh keamanan hotel tanpa dompet, tanpa kunci mobil, dan tanpa ponsel dinas. Bayu berdiri menggigil di trotoar. Jas mahalnya sudah kusut, dasinya miring. Siska sudah lari entah kemana dengan menumpang taksi, meninggalkan Bayu sendirian menanggung malu. Dengan sisa uang receh di saku celananya, Bayu terpaksa menaiki angkutan umum yang penuh sesak untuk pulang. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya yang sembab, sementara bayangan kehancurannya berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. 1 jam kemudian, Bayu sampai di depan rumahnya, atau lebih tepatnya, rumah dinas yang selama ini ia banggakan. Namun, pemandangan di sana membuatnya lututnya kembali lemas. Di depan pagar rumah yang terkunci rapat, Bu Marni duduk di atas koper-koper besar dengan wajah bingung dan marah. Beberapa tetangga mengintip dari balik jendela, berbisik-bisik melihat tontonan itu. "Bayu, kamu dari mana saja?" teriak Bu Marni begitu melihat anaknya datang dengan berjalan kaki dan penampilan acak-acakan. "Ini kenapa kuncinya diganti? Kenapa barang-barang ibu ada di luar semua? Tadi ada orang-orang berbadan tegap datang, mereka bilang rumah ini disita perusahaan. Mereka mengusir ibu seperti kucing kurap. Kamu kan manajer hebat, ayo telepon anak buahmu, suruh mereka buka pintunya." Bayu menatap ibunya dengan pandangan kosong. Ia jatuh terduduk di aspal jalanan perumahan elit itu. "Sudah berakhir, Bu," bisiknya parau. "Apa maksudmu berakhir? Jangan ngawur kamu. Mana mobil dinasmu? Mana Siska?" cecar Bu Marni, mengguncang bahu anaknya. "Semuanya hilang, Bu. Rumah ini, mobil, jabatan, uang semuanya milik Tiwi," jawab Bayu lirih, air matanya kembali menetes. "Tiwi itu pemilik W Corp, Bu. Dia bos besar. Selama ini kita menghina orang yang memberi kita makan. Sekarang dia ambil semuanya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita gelandangan, Bu." Wajah Bu Marni memucat, matanya melotot nyaris keluar. Tiwi? Si gadis desa itu? Pemilik perusahaan? Kamu jangan bercanda, Bayu." "Aku tidak bercanda. Aku dipecat. Aku mau dipenjara karena korupsi. Dan Tiwi, dia yang menjebloskan aku." Bayu meraung frustrasi, memukul-mukul aspal. Bu Marni menjerit histeris, lalu menangis meraung-raung menyesali nasib. Ia teringat betapa kejamnya mulutnya menghina Tiwi tadi pagi, teringat betapa ia memuja Siska yang ternyata hanya parasit. Penyesalan itu datang menghantam dada, sesak dan menyakitkan, namun terlambat. Pagar rumah mewah itu tetap terkunci, menjadi batas tegas antara masa lalu mereka yang nyaman dan masa depan mereka yang suram di jalanan. 1 bulan kemudian, di lantai teratas gedung pencakar langit W Corp, Tiwi duduk di kursi kebesarannya yang empuk. Ruangan itu luas, berdinding kaca dengan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Tidak ada lagi gaun merah muda norak. Tiwi kini mengenakan setelan blazer elegan berwarna navy yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura girl boss yang tak terbantahkan. Kalung safir biru itu melingkar indah di lehernya. Pintu ruangan diketuk pelan. Pak Bambang masuk membawa sebuah map. "Bu Wania, ini berkas yang ibu minta," kata Pak Bambang sopan. Tiwi membuka map itu. Surat putusan pengadilan agama. Perceraiannya dengan Bayu sudah resmi diputus secara fair stake, karena Bayu tidak pernah mampu menyewa pengacara untuk hadir di persidangan. Di bawahnya, ada laporan dari tim hukum mengenai proses hukum Bayu dan Siska.
Mereka berdua terbukti bersalah atas penggelapan dana dan kini sedang menjalani masa tahanan. Sementara Bu Marni dikabarkan pulang ke kampung halamannya, bekerja serabutan karena malu menanggung aib anaknya. Tiwi mengambil pena emasnya, lalu dengan gerakan tegas membubuhkan tanda tangan terakhir di dokumen itu. Selesai, gumam Tiwi lega. Ia menutup map itu dan menyerahkannya kembali pada Pak Bambang. Bakar salinannya, Pak. Saya tidak ingin ada jejak masa lalu yang tertinggal di kantor ini. Baik, Bu. Oh ya, ada kiriman bunga lagi dari CEO perusahaan mitra, Pak Ardi. Beliau mengajak makan siang untuk membicarakan proyek baru, dan mungkin hal pribadi lainnya. Goda Pak Bambang sambil tersenyum simpul. Tiwi tersenyum tipis. Kali ini senyum yang tulus dan cerah. Ia berdiri, berjalan menuju dinding kaca, menatap langit biru yang cerah. Bilang padanya, saya sibuk. Tapi kalau dia mau antre, suruh dia kirim proposal yang lebih menarik daripada sekadar bunga. Tiwi menatap pantulan dirinya di kaca. Gadis desa yang dulu dihina, dicaci, dan dianggap bodoh itu sudah mati. Kini yang ada hanyalah Wania Pratiwi, wanita kuat yang berdiri di atas kakinya sendiri, yang tidak butuh validasi dari pria manapun untuk merasa berharga. Ia telah memenangkan perangnya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan dan kesabaran yang mematikan. Di bawah sana, dunia terus berputar. Tapi di atas sini, Tiwi akhirnya menemukan ketenangan sejatinya. Topengnya telah ia buang, dan wajah aslinya jauh lebih bersinar daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Tamat. Pesan moral cerita. Jangan menilai buku dari sampulnya, penampilan luar seringkali menipu. Kesederhanaan seseorang bukan berarti kebodohan atau kemiskinan. Menghormati orang lain harus dilakukan tanpa melihat status atau pakaiannya. Kesombongan adalah awal kehancuran. Merasa diri paling hebat dan merendahkan orang lain, terutama pasangan sendiri, hanya akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri sendiri ketika roda kehidupan berputar. Kesetiaan dan kejujuran itu mahal. Mengkhianati pasangan yang tulus demi kesenangan sesaat, harta jabatan orang ketiga, akan berakhir dengan penyesalan seumur hidup. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai.